kamu, tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjanya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada, Pak. Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Surat edaran dari Pak. Jadi kalau dipasokkan ke sana Pak, ini yang untuk bidan desanya. Ini untuk bidan desa, ini untuk bidan desa ini. Itu ada, Pak. 20. Nah, ini kan artinya yang jaga, bukan IGD. Ini kan maksudnya dia kadar dinasnya kamu, bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD. IGD itu 4 jam. Kan saya instruksikan kemarin, Camat. Mana serial tuh? Kan saya instruksikan semua kampus kemarin harus ada 4 orang standby. Jangankan hari biasa. Sabtu Minggu aja 4 orang harus standby, saya bilang. Kamu menafsirkannya ini. Ini bidan desa. Ini IGD harus standby 4 orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang urusan ini apa? Siapa? Ya, kenapa Anda urusannya? Pertama kan ada warga kecelakaan, ini nggak ada orang. Korban itu sudah setengah jam ditidurkan di sini Pak. Jadi pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman ini katanya tidak menerima pasien. Waktu jam kerjanya. Yang bilang nggak ada pasien siapa? Waktu kerja, jam kerja. Waktu kerja sudah habis. Kalau tidak tahu Pak, siapa yang mendidik seperti itu Pak? Ada leh. Bukan ada siapa orang yang ngomong. Jelas orang Itu Inilah kita pelayanan di Kabupaten Sorong yang hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5 udah nggak bisa kerja lagi? Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di kantor bupati? Apa perintah saya? dia memang standby di standby. Nah, kenapa kalau IGD kamu bilang cuma sampai jam 5 sore? Waktu itu saya nggak bilang dia sampai jam 5 sore Pak. Jadi waktu teman-teman yang mengapakan surat ini Pak, dia bilang kami biasanya sampai dinas sore, dinas malam kami lakukan Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman mentelaahkan katanya, oh kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini Pak. Ini tanggal berapa dia bikin? Tanggal 20 April nih Pak, 2021. Tapi ini kan dinas. Kalau orang standby di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu, tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjanya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati aja lah. Kami nggak tugas lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada Pak. Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Orang yang kecelakaan itu sudah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung kan banyak, duduk orang di situ. Lalu diketok-ketok ada yang jawab. Lalu ada yang siapa beritanya gimana? Orang itu keluar, ada bidan. Bidan nolak, alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya ngelihat memang, mohon maaf, tingkat pelayanan Kabupaten Solok berdasarkan Ombudsman memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin kita kemiskinan kita itu nomor 2 di Sumatera Barat. Yang paling miskin, ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita, semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli ya. Ini yang mereka saya sendiri, makanya ASN ini semua dia nggak peduli. Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan. Dan saya nggak tahu apa, dia dapat jabatan yang kenapa? Mungkin karena jaga dulu bidan desa di kampung hutan sana, jadi kapus di yang tempatnya bagus.
Karena kedekatan dengan si ini, kedekatan dengan si itu. Jadi ini yang terjadi di Solo ini selama ini. Jadi pemerintah yang lama ini yang itu yang bikin hancur Kabupaten Solo. Memang saya sedih sekali ya, agak kesal saya. Padahal saya sebagai putra daerah inginnya Solo ini bangkit, bagus. Mereka nggak mau, ini ada surat yang tadi itu. Coba bayangkan ada surat pernyataan tidak mau tugas ditandatangani. Nah, inilah birokrasi lingkaran setan semuanya. Ini yang saya sedihkan ya. Makanya banyak daerah di daerah saya ini nggak bisa maju karena terlalu banyak birokrasi. Ada surat menolak untuk kerja. Ini yang repot yang kayak begini. Ini menolak untuk kerja. Yang namanya UGD, puskesmas harus standby. Bahkan saya sudah minta mereka akan siapkan dana. Kan pemerintah, Pak Presiden sudah memerintahkan kita refocusing anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solo aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan di masyarakat saya di sini, mencegah terjadi COVID ini. Sudah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan untuk refocusing. Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat di surat ini, menolak untuk kerja dan nggak ada tindakan apa-apa. Dengan gagah lagi nih, pakai materai lagi, pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini menolak untuk kerja pakai materai. Tindakan dari atasan nggak ada sama sekali. Saya lihat ini di kampus-kampus ini semuanya bermasalah. Karena harusnya kan di sini pusat pelayanan masyarakat kesehatan. Utamanya kan kalau masyarakat udah sehat kan, Bang. Ini kalau masyarakat sakit semuanya gimana? Duh, saya sedih. Nih, semua tanda tangan. Ya, hebat ini. ASN tanda tangan nolak untuk kerja, tapi tidak tindakan dari atas. Pakai materai lagi. TU-nya lagi yang tanda tangan ini semua. Ini yang terjadi di kampung saya. Saya mohon kawan-kawan media, tolong dibantu saya. Dan saya orangnya memang seperti ini, tegas saja. Lillahi ta'ala semuanya untuk rakyat saya. Dan saya nggak mau mendengar kalau ada rakyat saya yang susah, lalu dipermainkan oleh ASN ini lapor kepada saya. Ya. Saya siap memberikan apa kepada mereka kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Dan saya terus terang selaku bupati mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, khususnya masyarakat yang lewat di sini jalan nasional semuanya, atas pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Bingkung ini. Dan insya Allah saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya sudah instruksikan kepada Kabak Pemerintahan, dan saya sudah panggil juga Sekda tadi, akan jadi barang pertimbangan bagi kami. Dan siap-siap memberikan sanksi yang tegas pada orang-orang ini.